Baik, Salam. Kita akan kembali mempelajari sekolah sahabat kita, pelajaran ketujuh dengan judul Hukum dan Kasih Karunia. Nah, saya akan memberikan ringkasannya, pelajaran kita sepanjang minggu ini. Apakah itu hukum dan kasih karunia? Bagaimana hubungan keduanya? Kita akan melihat di dalam pelajaran sepanjang minggu ini. Nah, kita tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk bebas yang secara moral dapat mengasihi dan menaati Tuhan. Nah, untuk menaati dan mengasihi Tuhan diperlukan apa? Sesuatu yang lebih dari sekedar kebebasan. Nah, kita harus mengenal Dia yang kita kasihi dan kita harus memahami apa yang benar dan yang salah. Dalam arti kita tunduk kepada apa? Kepada suatu hukum atau aturan yang berlaku. Nah, sekarang bagaimana kasih karunia dan hukum itu terkait? Ya. Bagaimana keduanya bekerja dalam kehidupan orang percaya? Nah, topik minggu ini akan memandu kita untuk mengerti bagaimana hukum di dunia yang sempurna, bagaimana hukum dan kasih karunia, bagaimana hukum yang menguntungkan kita, bagaimana kasih karunia yang menebus kita, dan apakah kita diselamatkan oleh hukum. Nah, kita tahu bahwa hukum di dunia yang sempurna itu sudah ada sejak awal. Di dalam Yeskiel 28 ayat 15 dikatakan, engkau tak bercela dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu. Jadi artinya bahwa ketika Lucifer itu berdosa, ya ada hukum. Kenapa? Kemudian dia apa? Dia berbuat dosa. Kenapa dikatakan bahwa terdapat kecurangan padamu? Karena apa? Karena ada hukum yang mengatur tentang hal itu. Nah, jadi artinya sebelum manusia diciptakan sekalipun sudah ada hukum ya di sorga. Ini kita bisa melihat dari ayat di Yeskiel 28 ayat yang ke-16 ya. Nah, peraturan diperlukan untuk mengevaluasi apakah suatu tindakan itu benar atau tidak, baik atau buruk, adil atau tidak adil, berdosa atau tidak. Nah, aturan moral ini menetapkan standar tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, itulah apa? Itulah perlunya apa? Hukum. Nah, oleh karena itu ada hukum di surga jauh sebelum manusia ada. Aturan ilahi yang mengatur apakah suatu makhluk tidak bercela atau berdosa itu semua diatur oleh hukum. Makanya ketika Lucifer memberontak, ya dia dikatakan berdosa karena apa? Karena ada hukum yang mengatur mengenai hal itu. Nah, Tuhan menciptakan makhluk moral dan menetapkan hukum moral yang mengatur mereka. Dan hukum ini berlaku di surga maupun di mana? Di dunia ini. Nah, sekarang hukum kasih karunia, hukum dan kasih karunia. Kita baca di dalam Ulangan 32 ayat 46 dikatakan, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu hari ini, supaya kamu merintahkan kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Nah, pidato Musa dalam kitab Ulangan menekankan betapa perlunya menaati hukum itu. Ya. Hukum itu melekat pada perjanjian ya di Ulangan 4 ayat 13. Namun demikian Tuhan tidak mengatakan bahwa Dia akan memberi mereka tanah perjanjian jika mereka mematuhi hukum, ya, bukan. Dia tidak membawa mereka keluar Mesir karena mereka taat, itu ya. Dia melakukannya, membawa mereka dari Mesir itu karena kasih karunia Tuhan. Jadi bukan karena mereka tidak setia di sana, tapi mereka Tuhan apa? Tuhan membawa mereka kemana? Ke negeri perjanjian itu karena kasih karunia. Nah, kasih karunia Allah mengampuni kita karena telah melanggar hukumnya. Dan kasih karunia Allah menyanggupkan kita untuk menaati hukumnya. Juga ketaatan yang muncul dari hubungan perjanjian kita dengannya. Jadi jelas ini ya. Jadi kasih karunia itu mengampuni kita ya. Karena kita melanggar hukumnya. Dan kasih karunia itu membuat kita sanggup untuk apa?
menuruti semua hukum-hukumnya karena kasih Tuhan. Karena kita sudah dikasihi, kita juga menuruti hukum-hukumnya itu. Nah, hukum yang diberikan di atas Gunung Sinai adalah ucapan dari prinsip kasih. Suatu pernyataan kepada dunia tentang hukum surga. Hukum itu ditabiskan dalam tangan seorang perantara. Diucapkan olehnya lewat kuasa siapa hati manusia, dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsipnya. Lalu kemudian hukum yang menguntungkan kita. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Nah, perhatikan bahwa kasih adalah salah satu sifat Allah. Meresapi kitab Ulangan, Tuhan itu kasih dan meminta untuk dikasihi. Mengapa Tuhan yang penuh kasih membatasi anak-anaknya dengan hukum yang ketat? Ya, karena Dia mengasihi kita. Dia menginginkan yang terbaik untuk kita karena Dia mengasihi kita. Yang terbaik bagi kita adalah menghindari masalah dan beruntung. Inilah peran hukum. Jadi dengan adanya peraturan itu, hukum itu, kita dibatasi dari tindakan yang Yang jahat. Supaya kita selamat, dipagari itu maksudnya di sana. Nah, hukum itu seperti pagar pelindung ya. Hukum menjaga kita untuk tidak melakukan kesalahan. Hukum juga mengajarkan kita bagaimana memiliki hubungan yang sehat dengan Tuhan dan sesama kita untuk kebaikan kita sendiri. Jadi inilah peran hukum itu sebagai pelindung ya, pagar. Membatasi kita untuk tidak melakukan hal yang jahat, tapi kita melakukan hal yang benar. Jadi sangat positif ya peran daripada hukum itu sendiri. Nah, ini kita sudah tahu ya 10 hukum ya. Jangan membuat patung ya, jangan menyembahnya ya, jangan membunuh, ingat hari Sabat, jangan mencuri, jangan berzina, mengingini. Itu kan positif semua ya. Membawa kita ke hal yang baik. Coba kalau kita abaikan hukum itu, salah satu misalnya jangan mencuri. Kita abaikan itu. Ya, yang terjadi apa? Kerusakan kan? Masing-masing mencuri barang temannya ya. Merampok. Itu merusak tatanan yang baik yang Tuhan telah berikan. Nah, karena itulah dikatakan menurut hukum itu bukan supaya selamat, tapi supaya kita beruntung. Apa keberuntungannya? Kita hidup damai, aman, hidup tenang, berdampingan satu sama lain, kan begitu. Kita tidak celaka di sana ya. Nah, berikutnya kasih karunia yang menebus kita. Ulangan 5:15. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan, oleh Allahmu, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Nah, ketika Musa mengingatkan orang Israel tentang 10 hukum, dia mendekati yang keempat dengan cara baru ya. Kali ini dia menekankan Tuhan sebagai penebus ya, bukan pencipta. Tuhan tidak menebus Israel dari Mesir karena mereka benar ya, ini poinnya. Tapi karena dia memberi mereka kasih karunia. Jadi bukan karena mereka benar, tapi karena apa? Mereka dikasih karunia, kasih karunia oleh Tuhan. Setelah kita ditebus, lalu dia meminta kita untuk merespon kasih karunia-Nya dengan melihara hukum. Itu adalah hal yang patut, hal yang adil tentunya. Kita dikasihi, diselamatkan, maka sebagai buahnya kita Kita merespon dengan memelihara hukum itu. Tidak lagi melanggarnya dan hidup dalam kejahatan. Itu hal yang adil tentunya. Nah, dengan cara ini hukum menjadi respon terhadap anugerah penebusan Allah, bukan suatu agen penebusan. Sebenarnya menaati hukum adalah cara untuk memberitahu orang lain tentang kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai sini jelas ya. Lalu yang terakhir, apakah kita diselamatkan oleh hukum? Ulangan 9:6. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Jadi mereka itu bangsa yang jahat, tegar tengkuk. Bagaimana mungkin mereka selamat ya? Menurut saja tidak.
Akan begitu. Nah, sekarang bagaimana kebenaran kita sendiri ya? Seberapa baik kita menaati hukum? Apakah terkait dengan keselamatan kita? Oh, karena kita sudah menurut dengan sempurna, kita selamat. Apakah itu yang diajarkan di sini? Nah, Tuhan merencanakan keselamatan kita sebelum menciptakan manusia pertama. Jadi sebelum kita diciptakan, sudah ada rencana keselamatan itu. Nah, sebelum Yesus telah mati untuk menyelamatkan kita sebelum kita melakukan sesuatu yang baik. Jadi lihat ini, sebelum kita melakukan yang baik, Yesus sudah lebih dahulu mati untuk siapa? Mati untuk kita. Tidak ada perbuatan baik yang dapat kita lakukan untuk memperoleh keselamatan. Titus 3:5. Tuhan telah melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk menyelamatkan kita. Tuhan menawarkan kasih karunia-Nya, tidak peduli bagaimana reaksi kita. Jadi dengan demikian bahwa kita ini tidak diselamatkan oleh hukum, tapi oleh kasih karunia. Ketika kita menerima kasih karunia-Nya dengan iman, Dia menulis hukumnya di hati kita, dan Roh-Nya memberi kita kekuatan untuk menaatinya. Jadi ini poin yang penting, bahwa kita tidak selamat oleh hukum, tapi oleh kasih karunia. Tapi karena kita sudah dikasihi, sebagai buahnya kita apa? Kita pun menurut hukum. Jadi itulah kaitannya ya, antara hukum dan kasih karunia Tuhan. Nah, Tuhan mengasihi para malaikat yang tidak berdosa, yang melakukan pelayanannya dan patuh kepada perintahnya. Tetapi Dia tidak memberi mereka kasih karunia. Mereka tidak pernah memerlukannya, karena mereka tidak pernah berbuat dosa. Jadi malaikat-malaikat yang setia, yang tidak berdosa itu tidak perlu kasih karunia. Kenapa? Karena mereka tidak berdosa. Kasih karunia adalah suatu karakter yang ditunjukkan kepada manusia yang tidak layak. Jadi kalau ada yang manusia yang tidak layak, yang bersalah, dikasihi, ya mereka layak. Kita tidak mencarinya, itu dikirim untuk mencari kita. Tuhan bersukacita menganugerahkan kasih karunia kepada semua orang yang lapar dan haus akan hal itu. Bukan karena kita layak, tapi karena kita tidak layak. Keperluan kita adalah kualifikasi yang memberi kita kepastian bahwa kita akan menerima karunia itu. Jadi inilah sebagai kaitan antara hukum dan kasih karunia ya. Jadi kasih karunia adalah pemberian Tuhan kepada kita manusia yang berdosa karena kita telah melanggar dosa itu, melanggar hukum itu. Dan ketika kita sudah dikasihi oleh Tuhan, diselamatkan Tuhan, maka bagian kita adalah merespon dengan menuruti akan hukum-hukum. Nah, sekian ringkasan daripada pelajaran pada minggu ini. Semoga Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya pelajaran sekolah sahabat yang kami pelajari minggu ini menolong kami untuk memahami akan hukum dan kasih karunia Tuhan, kaitannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami merespon selalu kasih-Mu dengan penurutan kepada seluruh perintah-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.